Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Program ini akan membahas mata kuliah teori relativitas dengan topik pengantar teori relativitas umum yang kedua. Sebagaimana yang sudah dibicarakan di dalam pengantar yang pertama, ya, tentang prinsip kesetaraan, bahwa di dalam suatu kerangka acuan yang inersial, ya, tanpa ada medan gravitasi, maka peristiwa-peristiwa fisik yang diamati di sana itu akan sama dengan peristiwa-peristiwa fisik yang terjadi di dalam atau diamati dari kerangka acuan yang jatuh bebas di dalam medan gravitasi. Nah, kita akan bicarakan dalam kesempatan ini konsekuensi dari prinsip kesetaraan itu. Jadi kita lihat akan ada konsekuensi atau akibat yang cukup menarik ketika kita coba memahami peristiwa-peristiwa di lingkungan kita dengan menerapkan prinsip kesetaraan itu. Jadi yang pertama, pembelokan cahaya oleh gravitasi. Jadi sejauh ini kalau kita menggunakan sudut pandang Newton, ya, kita tidak akan bisa mengambil kesimpulan bahwa cahaya dibelokkan oleh gravitasi karena foton, ya, partikel cahaya itu tidak memiliki massa. Ya, sedangkan gravitasi Newton, ya, di dalam gravitasi Newton, agar terjadi interaksi gravitasi, ya, maka sebuah benda atau sebuah partikel harus memiliki massa. Nah, tentu hal ini tidak bisa dijelaskan, ya, pembelokan cahaya tidak bisa dijelaskan oleh gravitasi Newton. Nah, dengan menerapkan prinsip kesetaraan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pembelokan cahaya bisa dijelaskan. Ya. Nah, oleh karena itu kita coba sekarang tinjau sebuah eksperimen, ya, gedangken, eksperimen yang diangan-angan. Andaikan ada sebuah pesawat yang jatuh bebas di dalam medan gravitasi, ya, seperti terlihat pada tayangan ini. Ya. Nah, di dalam pesawat itu ada ruangan, ya, ada dua astronot yang di belakang dan astronot yang di depan. Nah, karena jatuh bebas, maka kemudian astronot yang di belakang itu mengirim sinyal ke depan dalam arah horizontal. Dan di depan, ya, dengan ketinggian yang sama dari lantai pesawat, itu terdapat receiver, penerima sinyal itu. Nah, tentu saja, ya, pesawat, ya, dalam keadaan jatuh bebas, maka menurut prinsip kesetaraan tadi, pesawat akan di dalam pesawat itu, ya, peristiwa-peristiwa fisik yang terjadi itu peristiwa fisik yang akan sama saja dengan peristiwa fisik dalam kerangka acuan inersial tanpa adanya gravitasi. Oleh karena itu, sinyal yang dipancarkan dari belakang akan diterima oleh receiver di depan pada ketinggian yang sama. Nah, bagi astronot yang berada dalam pesawat itu bukan sesuatu yang aneh, ya, karena pesawat, ya, dalam keadaan jatuh bebas, sehingga astronot yang ada di dalam pesawat itu berada dalam kerangka acuan jatuh bebas. Nah, tetapi bagi pengamat yang ada di tanah, ya, akan terlihat suatu keanehan. Ya. Bagi pengamat yang ada di tanah, sinyal itu terlihat mengalami pembelokan. Tetapi akan tetap sampai ke penerima. Apa sebabnya? Ya. Jadi selama sinyal itu bergerak dari pemancar ke penerima, itu membutuhkan waktu. Sementara dalam waktu yang sama, pesawat ketinggian pesawat akan berkurang. Tetapi faktanya adalah bahwa sinyal itu diterima oleh receiver yang ada di depan. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah bahwa seharusnya ada pembelokan cahaya. Jadi kalau cahaya tidak berbelok, maka cahaya tidak akan diterima atau sinyal elektromagnetik itu tidak akan diterima oleh receiver. Karena receiver sudah berada pada ketinggian yang berbeda daripada saat
pemancar itu memancarkan sinyal. Nah, ini eksperimen angan-angan yang sederhana untuk membuktikan bahwa cahaya atau gelombang elektromagnetik itu dibelokkan oleh gravitasi. Nah, kesimpulannya adalah bahwa radiasi elektromagnetik termasuk cahaya mengalami interaksi gravitasi. Tidak sebagaimana anggapan Newton. Jadi sesuai dengan gambar ini, ya, kita lihat ada sebuah bintang, ya, kemudian kita ada di bumi melihat bintang itu, tetapi di antara kita dengan bintang itu ada benda astronomis. Sehingga kalau cahaya itu harus bergerak lurus, maka kita tidak akan melihat bintang itu karena tertutupi oleh benda astronomis itu. Akan tetapi pengamatan menunjukkan bahwa ada peristiwa semacam ini, bahwa benda-benda yang ada di balik benda-benda astronomis yang ada di depan kita itu bisa terlihat oleh kita di bumi. Nah, ini bisa dijelaskan dengan pembelokan cahaya oleh gravitasi. Perhatikan ya, cahaya yang dipancarkan oleh bintang itu. Ya. Nah, kalau cahaya itu harus bergerak lurus, maka cahaya itu tidak akan sampai ke mata kita. Ya. Tetapi karena cahaya itu dipengaruhi oleh gravitasi, maka cahaya itu akan dibelokkan oleh benda yang ada di depan kita. Akibatnya cahaya berbelok dan akhirnya jatuh ke mata kita. Ya, sehingga kita bisa melihat benda-benda yang ada di balik benda yang menutupi kita itu, tetapi posisi benda atau bintang yang terlihat tidak pada tempatnya. Berikut adalah gambar atau foto yang diambil ya, dari teleskop. Ini peristiwa gravitational lensing, jadi pelensaan gravitasi. Jadi benda-benda yang terlihat di samping ini sesungguhnya berada di balik benda yang ada di tengah. Ya, jadi karena pembelokan cahaya itulah, maka kemudian benda yang ada di balik benda yang ada di tengah ini itu terlihat oleh kita. Ini fakta empiris atau observasional yang bisa mendukung yang teori gravitasi Einstein ya, yang memprediksi bahwa cahaya itu akan dibelokkan oleh gravitasi. Berikut adalah gambar dari animasi. Ya, jadi ini suatu gedung. Nah, seandainya di depan gedung ini dipasang suatu black hole, suatu benda yang sangat masif meskipun ukurannya kecil, ya, benda semacam itu sangat kuat gravitasinya. Sehingga seandainya itu terjadi, seandainya benda yang namanya benda angkasa yang namanya black hole itu atau lubang hitam itu diletakkan di depan gedung itu, ya, maka kemudian gedung itu akan terlihat sebagaimana gambar yang lain. Itu akibat karena cahaya yang berasal dari gedung itu dibelokkan oleh black hole itu. Sehingga sampai ke mata kita tidak sebagaimana kalau tanpa ada black hole. Jadi bentuknya ya indah ya. Kemudian berikutnya adalah pergeseran merah oleh gravitasi. Mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia, barangkali Anda masih ingat tentang peristiwa efek Doppler. Jadi efek Doppler adalah perbedaan frekuensi yang diterima oleh pendengar, ya, dan itu berbeda dari frekuensi yang dipancarkan oleh sumber. Efek Doppler sesungguhnya tidak hanya terjadi pada suara, tetapi juga pada cahaya. Nah, tetapi di dalam hal ini pergeseran merah, ya, itu bisa diakibatkan oleh efek Doppler, tetapi dalam konteks ini, dalam pembahasan kita, pergeseran merah atau pergeseran biru, perubahan frekuensi itu, perbedaan frekuensi antara sumber dengan penerima, itu disebabkan oleh gravitasi. Jadi gravitasi juga menyebabkan terjadinya perbedaan frekuensi dari yang dipancarkan dengan yang diterima. Nah, logikanya bisa didapatkan, ya, bisa dirunut ya, dari penerapan kesetaraan tadi, prinsip kesetaraan Einstein tadi.
Jadi sebuah pesawat ya berisi beberapa orang astronot sedang menuju ke luar angkasa. Sebelum keluar dari atmosfer bumi, ya mesin pesawat itu mati dan pesawat jatuh bebas. Sebagaimana terlihat pada gambar. Seorang astronot ya, yang berada di dalamnya memberikan tanda berupa sinyal elektromagnetik vertikal dari bawah ke atas. Ya, coba lihat gambar. Nah, sinyal itu bergerak menuju ke receiver ya, yang ada di kokpit ya, di depan. Ya, gitu. Nah, bagi astronot yang berada di dalam pesawat, ya, tidak tampak terjadinya pergeseran frekuensi penerima. Ya. Nah, receiver akan menerima sinyal dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi yang dipancarkan dari pemancar. Ya, mengapa? Ya logis karena dalam hal ini orang yang ada di dalam pesawat, astronot yang ada di dalam pesawat merasakan bahwa dia berada di kerangka acuan inersial ya, tanpa kehadiran gravitasi. Meskipun pesawat itu jatuh di dalam medan gravitasi. Sehingga peristiwa fisiknya ya sama dengan peristiwa fisik di dalam keadaan bahwa tanpa gravitasi ya, di dalam kerangka acuan inersial. Ya. Bagi para pengamat yang ada di dalam bumi, di permukaan bumi, gravitasi ada, terasakan, ya, dan pesawat mengalami percepatan dalam medan gravitasi itu. Misalkan sinyal terpancar pada pesawat itu tepat ketika pesawat itu mulai jatuh bebas. Ya, jika jarak penerima dari pemancar H, ya, maka waktu yang dibutuhkan oleh sinyal dari saat dipancarkan sampai saat diterima oleh penerima adalah delta T sama dengan H per C. Setelah itu jatuh, selama delta T, ya, penerima memiliki kecepatan sebesar delta U sama dengan G delta T. Ya. Dengan pendekatan, maka efek Doppler memberikan pergeseran frekuensi sebesar ini. Delta omega per omega, ya, itu sama dengan delta U per C. Nah, karena penerima bergerak menuju pemancar, maka gelombang sinyal semacam dimampatkan. Sehingga yang terjadi adalah bahwa delta omega perubahan frekuensi ya, itu akan lebih besar dari 0. Ya. Karenanya frekuensi bertambah, maka yang terjadi seharusnya pergeseran ke arah warna biru. Tetapi pengamat atau penerima yang berada di dalam pesawat mendapati tiadanya perubahan frekuensi. Dan inilah yang benar. Ya. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Ya, ada pergeseran merah yang menghapus pergeseran biru itu. Tetapi siapa yang melakukan? Tidak lain adalah gravitasi. Jadi harus terjadi pergeseran frekuensi akibat pergeseran gravitasi senilai minus delta U per C. Lihat di situ bahwa delta U positif, C juga positif, maka ruas kanan itu harus negatif. Ini artinya apa? Pengurangan frekuensi. Pengurangan frekuensi berarti penambahan panjang gelombang. Akibatnya yang diterima oleh receiver ya, di permukaan bumi itu seharusnya lebih panjang. Jadi frekuensinya berkurang, oleh karena itu panjang gelombangnya lebih panjang. Akibatnya lebih merah daripada yang dipancarkan oleh pemancar. Ya. Karena delta U itu sama dengan G dikalikan delta T, dan G delta T itu sama dengan G H per C, H adalah ketinggian, maka G dikalikan H adalah potensial tiap satu satuan massa, ya, maka delta U itu sama dengan delta V per C. V adalah potensial, energi potensial per satu satuan massa. Oleh karena itu delta omega per omega ya, itu sama dengan minus delta V per C kuadrat. Nah, oleh karena itu terjadi pergeseran merah. Ya, terjadi pergeseran merah. Apa itu pergeseran merah? Pergeseran merah tidak harus diartikan pergeseran ke arah merah menjadi merah, bukan. Jadi pergeseran merah bukan berarti pergeseran menjadi merah,
Pergeseran merah berarti pergeseran ke arah merah karena perubahan panjang gelombang, panjang gelombangnya menjadi lebih besar, lebih panjang, ya, maka menjadi lebih merah, ya, lebih merah daripada semula gitu. Nah, pengamatan menunjukkan ya di teleskop, radioteleskop dan sebagainya terjadinya pergeseran merah jadi dari spektrum unsur-unsur yang ada di bintang dan sebagainya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam kerangka acuan jatuh bebas atau kerangka acuan inersial itu gravitasi tidak terasakan. Nah, lalu muncul prinsip kesetaraan Einstein yang menyatakan bahwa pada wilayah yang cukup kecil di dalam ruang waktu, hukum-hukum fisika menyusut atau bisa dirumuskan melalui perumusan yang sejalan dengan relativitas khusus. Untuk mendeteksi keberadaan suatu medan gravitasional dengan eksperimen lokal adalah tidak mungkin. Itu adalah ungkapan dari prinsip kesetaraan Einstein. Nah, oleh karena itu disinilah ya bahwa gravitasi ya itu kemudian tidak kita pandang sebagai gaya, tetapi gravitasi ada kaitannya dengan geometri ruang waktu. Gravitasi merupakan percikan atau manifestasi geometri ruang waktu. Geometri ruang waktu adalah manifestasi agihan materi dan energi. Nah, kelengkungan dalam ruang waktu merupakan wakilan ya, matematis medan gravitasi. Sedangkan tensor ya, energi momentum merupakan wakilan matematis bagi sebaran energi dan materi. Nah, persamaan medan Einstein yang dirumuskan oleh Einstein dan Hilbert itu menghubungkan tensor energi momentum dengan kelengkungan ruang waktu. Karena benda yang jatuh bebas terlihat tidak mengalami percepatan, jika diamati dari kerangka jatuh bebas, maka gravitasi bukanlah gaya. Ya, kenapa? Ya, karena meskipun ada gravitasi di situ, tetapi sebuah benda tidak mengalami percepatan. Sekali lagi, gravitasi bukan gaya. Inilah cara pandang yang berbeda itu. Ya, gravitasi bukan gaya. Lalu apa? Nah, oleh karena itu, gaya gravitasi pada frase jika resultan gaya yang sama dengan nol, ya, di dalam hukum Newton, pertama harus dibaca selain gravitasi. Jadi gaya, ya, kalau kita mendengar istilah gaya, maka gravitasi tidak termasuk gaya itu. Gravitasi adalah manifestasi dari kelengkungan ruang waktu. Nah, oleh karena itu, kita bisa melihat, ya, bahwa sebuah benda, ya, di dalam suatu lingkungan yang di sana ada medan gaya, ya, selain gaya gravitasi ada medan gaya atau tidak selain gravitasi, ya, maka dikatakan benda itu dipengaruhi oleh gaya. Tetapi kalau hanya gravitasi yang ada pada lingkungan itu, maka benda dikatakan bebas dari gaya. Nah, jika benda itu mengalami situasi seperti itu bahwa tidak ada gaya apapun yang bekerja pada benda itu, maka benda itu dikatakan bebas dari gaya. Sehingga benda itu akan bergerak pada garis lurus dalam ruang waktu. Ya, ingat di sini konsep lurus kemudian harus diperbaiki. Lurus bukan dalam pengertian keseharian, tetapi lurus dalam pengertian geometri diferensial atau geometri Riemann. yakni bahwa gravitasi adalah manifestasi dari kelengkungan Riemann di dalam ruang waktu itu. Geodesik adalah garis lurus. Ya, kalau kita ada di permukaan bidang datar, maka garis lurus dalam pengertian keseharian. Tetapi kalau kita ada di permukaan bola atau di permukaan bumi, garis lurus yang menghubungkan dua titik di permukaan bumi merupakan bagian dari suatu lingkaran besar. Ya, lingkaran yang pusatnya ada di pusat bumi. Ya, seperti pada gambar. Ya, jadi titik A dan titik B dihubungkan oleh dua kurva. Nah, kurva yang lurus adalah kurva yang merupakan bagian dari lingkaran besar. Nah, itulah yang disebut sebagai geodesik atau garis lurus. Nah, geometri ya itu kemudian mewakili atau merupakan gravitasi. Jadi gravitasi adalah perwujudan dari geometri. Ya, maka kemudian geometri ruang waktu itu menentukan garis lurus ataupun bukan garis lurus.
Nah, ada ungkapan yang menarik dari John Wheeler terkait dengan hubungan antara gravitasi, geometri, dan pergerakan dari benda-benda di dalam ruang waktu. Menurut John Wheeler, ya, materi ya, itu menyuruh atau menuntun, membimbing ruang waktu untuk melengkung. Nah, ruang waktu ya, itu kemudian sebaliknya menuntun materi bagaimana caranya materi itu harus bergerak. Nah, bagaimana materi itu menentukan kelengkungan ruang waktu itu berdasarkan persamaan medan Einstein. Nah, bagaimana ruang waktu itu menuntun materi itu bergerak atau menyebar itu ditentukan dari persamaan geodesik. Nah, ada kaitan antara persamaan geodesik dengan persamaan medan Einstein. Persamaan geodesik menentukan kelengkungan ruang waktu, menentukan garis lurus, menentukan bagaimana materi atau benda-benda itu bergerak. Sementara persamaan medan Einstein itu menentukan bagaimana ruang waktu itu harus melengkung. Bagaimana ruang waktu itu ditentukan kelengkungannya oleh sebaran materi yang bergerak tadi. Nah, itulah hubungan, itulah gravitasi Einstein. Ya, gravitasi dipahami sebagai geometri, kelengkungan ruang waktu, manifestasi dari kelengkungan ruang waktu. Ya, sementara dalam gravitasi Newton, gravitasi adalah gaya. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga program ini bermanfaat untuk Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.